Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sandi Kosasi, SEMM MKOM selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Budi Susilo, STMM selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Gad Eskom MKOM selaku penguji 1. Dan yang saya hormati Ibu I Dewa Ayu Eka Yuliani Eskom Mkom selaku penguji 2. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Perencanaan Enterprise Arsitektur Pengelolaan Simpan Pinjam pada CU Pancur Kasih Landak. Senanim 211037786, Program Studi Sistem Informasi Peminatan Enterprise Information System. Judul penelitian Perencanaan Enterprise Arsitektur Pengelolaan Simpan Pinjam pada CU Pancur Kasih Landak. Latar belakangnya, CU Pancur Kasih Landak merupakan lembaga simpan pinjam yang mengalami permasalahan dalam integrasi sistem informasi, yang dimana penggunaan sistem yang berbeda pada masing-masing unit kerja, seperti customer service, teller, dan analis kredit. Penelitian ini merancang enterprise arsitektur dan menggunakan framework TOGAF ADM melalui 5 fase, yaitu primary, vision, business, information system, dan teknologi arsitektur, untuk menghasilkan blueprint yang terintegrasi yang mencakup proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur teknologi, dengan tujuan sebagai panduan strategis untuk meningkatkan koordinasi antar unit, mempercepat layanan, dan mengoptimalkan pengelolaan simpan pinjam. Kemudian pada bab 2 landasan teori membahas teori pendukung penelitian seperti yang membutuhkan sistem informasi untuk memastikan data yang tepat dan aman. Pada teori enterprise arsitektur dipaparkan sebagai pendekatan strategis untuk menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan solusi teknologi. Pada teori TOGAF ADM digunakan karena menyediakan metode perencanaan arsitektur yang sistematis dan bertahap. Empat domain AI yang dijelaskan mencakup arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, juga memaparkan penggunaan alat pemodelan seperti Archimate dan BPMN untuk menggambarkan proses dan struktur sistem. Kemudian pada bab 3, gambar umum CU Banjarkasih, yaitu menjelaskan profil CU Banjarkasih sebagai lembaga koperasi simpan pinjam yang memiliki visi mewujudkan masyarakat mandiri, adil, dan sejahtera. Bentuk dan metode penelitian yaitu bentuk penelitiannya studi kasus dengan metode DSRM. Metode pengumpulan datanya, data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pada bab 5, hasil penelitian. Hasil penelitian ini berupa blueprint enterprise arsitektur, arsitektur vision yang terdiri dari konten metamodel enterprise diagram, business information system, dan teknologi yang mencakup objek, relasi, dan atributnya.
Kemudian ada arsitektur principles yang merupakan prinsip umum dari 4 domain sebagai dasar perancangan sistem. Ada arsitektur goals yang menetapkan 8 tujuan untuk hasil yang ingin dicapai. Kemudian arsitektur vision metamodel diagram yang menampilkan hubungan antar visi, prinsip, dan tujuan arsitektur sebagai dasar pemodelan arsitektur target. Kemudian komponen kedua, bisnis arsitektur yang mencakup bisnis principles, menetapkan standar layanan dan keakuratan data, yang mencantumkan peran dan tanggung jawab dari tiap unit yang terlibat. Kemudian ada general business process yang menggambarkan alur pendaftaran anggota, simpanan, pinjaman, dan angsuran. Ada bisnis proses diagram yang menggunakan notasi BPMN untuk menggambarkan urutan aktivitas dari tiap unit kerja. Komponen yang ketiga ada Information System Architecture yang terdiri dari metamodel Information System Diagram yang menjelaskan hubungan antara data dan aplikasi. Ada data prinsipal yang mengatur agar data dikelola secara konsisten. Ada konseptual data diagram yang menampilkan hubungan antar entitas utama seperti entitas anggota, simpanan, pinjaman, dan transaksi, serta hubungan antar entitas lain. Kemudian ada application prinsipal yang memberikan panduan agar aplikasi mendukung proses kerja dan mudah digunakan. Ada application portfolio katalog yang mencatat sistem yang digunakan beserta fungsinya. Ada application struktur diagram yang menggambarkan struktur dan hubungan antar aplikasi. Komponen keempat, yaitu komponen terakhir, ada teknologi arsitektur yang mencakup metamodel teknologi arsitektur diagram yang menunjukkan hubungan antar komponen arsitektur. Ada teknologi prinsipal yang menetapkan penggunaan teknologi sesuai standar, teknologi standar katalog yang mencantumkan spesifikasi perangkat keras dan lunak. Kemudian ada arsitektur jaringan yang menggambarkan rancangan struktur konektivitas antar perangkat keras, sistem, dan penggunaan sistem jaringan lokal atau LAN yang terintegrasi dengan internet. Masuk ke bab terakhir yaitu penutup, kesimpulan, dan saran. Kesimpulannya, blueprint yang dihasilkan ini menggambarkan proses bisnis simpan pinjam dengan struktur data yang lebih teratur, sistem aplikasi yang saling terhubung, serta kebutuhan teknologi yang sesuai. Rancangan ini berperan dalam mengatasi masalah integrasi, proses, dan distribusi informasi antar unit kerja. Sebagai saran, bahwa penelitian ini belum mencangkup fase migrasi, implementasi, dan tata kelola, yang merupakan fase yang tidak digunakan dari 5 fase sebelumnya. Oleh karena itu, disarankan adanya penelitian lanjutan yang berfokus pada perencanaan migrasi, studi kelayakan biaya, aspek keamanan, manajemen risiko, serta pengujian kinerja sistem melalui proyek sebelum diimplementasikan secara luas. Ini bab 6 adalah akhir dari presentasi saya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.